Itu kalau kita tekan Ctrl Shift P, terus Java, titik dua garing startnya ke atas, ntar ini munculnya. Kita udah bisa ngoding Java langsung di Visual Studio Code. Tinggal ya ngoding biasa lah, tapi nanti. Oke, ini buat yang instalasinya. Mau pakai Visual Studio Code boleh, kalian mau pakai NetBeans boleh, kalian mau pakai IDE apapun boleh, bebas terserah kalian, nggak harus sama ya kayak saya ya. Jadi terserah kalian aja. Oke, terus kalau misalnya kalau misalnya kalian belum mau coba install sendiri gitu ya di komputer atau laptop kalian, kalian bisa online juga. Jadi tinggal cari aja misalnya Java compiler online. Ini banyak sih, tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Nanti kalian bisa ngoding di sini, langsung di-execute, langsung hasilnya bisa. Tapi kerugiannya kalau kalian pakai ini, kita nggak bisa nanti main pakai project. Jadi nanti di project itu ada beberapa file, itu harus bikin file. Kalau kalian kayak gini kan nggak bisa nih, harus ini cuma satu file doang. Tapi nanti kalau kita mau bikin beberapa aplikasi, itu ada hubungan dari beberapa file, jadi nggak bisa kalau pakai ini. Jadi kalau mau cuma di awal sih nggak apa-apa pakai ini, tapi kedepannya lebih baik install aja Java-nya sendiri, kayak gitu. Oke, soal installan Java-nya jelas nggak? Atau ada yang mau tanya? Mau bertanya Pak, kalau pakai OpenJDK boleh? OpenJDK boleh, bebas, makanya saya bilang tadi terserah kalian mau pakai apa boleh. Mau pakai versi berapa aja juga boleh. Yang penting bisa si Java-nya jalan. Soalnya setahu saya Java versi Java itu nggak terlalu banyak berpengaruh sih, kecuali nanti kita mainnya di yang lebih kompleks gitu ya, dari sisi aplikasinya baru nanti akan sedikit berpengaruh. Tapi kalau cuma kita belajar dasarnya aja sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih gitu. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Ini Pak, misalkan kita udah download VS Code duluan Pak, terus JDK-nya baru kita download, terkonfigurasi otomatis ya Pak? Apa ya, gimana? jadi kayak tadi saya bilang urutannya itu kalian install, bebas nih urutannya ya. Mau install Visual Studio Code atau JDK-nya dulu itu bebas, yang mana aja boleh. Tapi habis itu baru kalian install yang tadi saya bilang yang Visual Studio Code buat Java pack-nya tadi tuh loh. Yang coding pack buat Java-nya dari Visual Studio Code itu baru belakangan. Jadi mau install Java-nya dulu, baru install VS Code-nya boleh, yang mana aja urutannya. Terakhir baru yang coding pack buat si Java, buat si Visual Studio Code-nya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, ya. Kan saya kan makanya Visual Studio ya. Itu berarti download extension dulu di dalamnya, baru download JDK-nya kali ya? Atau gimana? Mendingan kalau kamu udah install Visual Studio Code-nya, install dulu Java-nya, JDK-nya dulu diinstal. Kalau udah install baru install extension-nya, kayak gitu. Oke. Berarti Java-nya kan ngambilnya dari yang Java download tadi, JDK-nya. Ya. Terus sisanya ambil dari website VS Code-nya aja kali ya? Ya, betul sekali. Oke. Sip, ada lagi? Nggak ada? Cukup ya soal instalasinya ya. Oke, sekarang udah siap kita masuk ke Java-nya. Ini sebenarnya agak-agak berat nih ya, siang-siang kita ngomongin Java nih ya. Oke, buat hari ini mungkin kita sedikit introduction dulu soal Java-nya, sama sedikit lah soal dasarnya Java dulu. Nggak terlalu banyak soal kasusnya atau studi kasusnya. Jadi kalau kita ngomongin Java itu sebenarnya ada 3 komponen penting dalam Java. Yaitu ada pertama JVM, ada JRE, ada juga JDK. Jadi sebenarnya ini apa ya? Kalau kalian udah download JDK, di dalam JDK itu akan ada JRE-nya. Nanti ketika kalian pakai JRE-nya, si JRE-nya otomatis akan bikin JVM. Jadi JVM itu apa sih? Jadi JVM itu adalah sebuah mesin virtual sebenarnya yang nanti akan dijalanin buat
ngejalanin program Java-nya kalian. Oke, jadi dia akan otomatis dibikin sama si sistem operasi buat ngejalanin program Java-nya kalian. Dan JVM ini cuma bisa dibikin kalau kita udah punya JRE. Gitu. Jadi ini kayak gambarnya di sini tuh ada JRE, dalamnya baru ada JVM sama library kelasnya lah segala macam. Nah, kalau JRE ini adalah dia buat runtime-nya doang. Jadi bisa dibilang JRE ini adalah cuma buat ngejalanin aplikasi Java. Jadi kalau kalian punya aplikasi Java gitu dari teman kalian bisa jalanin selama kalian punya si JRE-nya ini. Karena JRE ini bisa ngejalanin JVM gitu. Tapi kalau kalian mau bikin aplikasi, itu nggak cukup punya JRE doang. Kalian harus punya yang namanya JDK atau Java Development Kit gitu. Jadi kalau kalian udah install JDK, di dalamnya itu udah ada JRE, ada compilernya, ada debuggernya, ada segala macam. Ini gambar yang paling pojok kiri bawah ini isinya JDK, itu ada JRE, itu JRE-nya isinya ada JVM, class library, terus ditambah dengan compiler, debugger sama Javadoc. Jadi istilahnya buat bikin aplikasi Java itu JDK itu udah wajib lah gitu. Tapi kalau mau ngejalanin aplikasinya doang tanpa harus ngebikin, JRE juga udah cukup kayak gitu. Ini sekilas saja. Nah, terus yang kedua Hello World. Nah, biasa lah ya kalau kita mau bikin sebuah program gitu, belajar sebuah bahasa pemrograman, biasanya itu paling pertama program adalah bikin yang namanya Hello World. Nah, di sini mungkin ini sekilas saja, jadi nggak saya bahas secara detail, tapi kalau kita mau bikin Hello World itu ada beberapa bagian yang harus dibikin. Jadi kalau kalian pernah belajar kayak Python, kalian pernah belajar kayak Ruby atau PHP gitu ya, ini cuma menyetak Hello World aja nih, ada panjang banget nih kata-katanya nih. Ya, mungkin begitu Java. Jadi di sini yang pertama kalau kita lihat di codingannya, di sini ada yang your first program, di sini ada garis miring 2 kali ini maksudnya adalah cuma komen, itu adalah script, tapi dia nggak akan dijalanin oleh si compiler, istilahnya dia bakalan di-ignore lah, dia nggak akan di-execute, karena dia cuma buat catatan buat si programmernya doang atau si pembuat program kayak gitu. Itu komen. Terus yang kedua adalah ada class Hello World di sini. Nah, jadi semua aplikasi Java itu harus diawali dengan kelas. Jadi kalian mau bikin aplikasi sesimpel cuma nyetak Hello World, string Hello World doang, itu kalian harus bikin yang pertama adalah kelasnya dulu. Kelas spasi, habis itu nama kelasnya apa. Kayak gitu. Nah, di sini yang harus diingat adalah nama kelas di sini itu harus sama dengan nama filenya. Jadi kalau misalnya di sini dibilangnya kelas Hello World, H-nya gede, W-nya gede, ya sama. Nama filenya pun harus sama, kayak itu juga harus Hello World, H-nya gede, W-nya gede. Gitu. Jadi nggak boleh istilahnya apa ya, nggak boleh beda lah nama kelas sama si nama filenya, itu harus sama. Terus yang ketiga, di dalamnya si kelas ini baru kita bikin sebuah fungsi utama. Jadi di dalam Java itu juga ada fungsi utama, yaitu namanya fungsi main. Itu adalah fungsi yang pertama kali bakalan dijalanin oleh si compiler. Jadi nanti kita bisa bikin fungsi macam-macam, tapi yang pertama kali dijalanin pasti si fungsi main ini. Nah, ini maksudnya adalah public static void. Ini nggak usah dipikirin dulu. Public itu maksudnya apa, static itu maksudnya apa, void itu maksudnya apa, nggak usah dipikirin dulu. Yang jelas di sini adalah ini adalah sebuah fungsi. Nah, public static void main, fungsi, pokoknya dari public sampai void ini menandakan kalau dia adalah sebuah fungsi. Lalu main ini adalah si nama fungsinya tadi. Lalu si string args ini adalah bisa dibilang parameter. Ini nggak usah dipikirin dulu juga. Pokoknya kalau si public static void main itu pasti isinya ya string args lah, kayak gitu. Masih dipikirin dulu, saya jelasin di bagian fungsinya. Itu harus ada juga ini. Karena yang pertama kali jalannya adalah si public static void main-nya ini. Gitu. Pokoknya fungsi main ini pertama kali jalanin oleh si Java-nya. Habis itu di dalamnya baru kita bisa nulisin codingannya kita gitu. Jadi ada 2 tahap nih. Yang pertama bikin kelasnya dulu, baru yang kedua bikin si fungsi mainnya. Kalau udah dibikin fungsi mainnya, di dalamnya baru kita bisa bikin programnya kita. Nah, di sini kita cuma menyetak string hello world aja. Cara nyetak string di Java itu pakai system.out.println, baru teksnya apa atau kata-katanya mau kita tulis apa. Kayak gitu. Udah, sebenarnya buat hello world cuma itu aja. Cukup panjang ya sebenarnya buat Java gini ya. Beda lah kalau kita mau coba
Kalau kalian pernah coba bahasa pemrograman lain kayak misalnya Python mau cetak hello world ya tinggal print hello world aja selesai, atau mungkin PHP ya tinggal echo, atau mungkin print r selesai. Tapi kalau di Java ini harus benar ngikutin struktur atau aturan bakunya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu nggak nih soal hello world-nya ini? Mana? Belum? Pak, itu kenapa ya, Ya. kok println pakai ln, Pak? Oke. Jadi gini, memang ada dua jenis, ada yang println, ada yang print. Maksudnya println itu apa sih? LN-nya ini maksudnya adalah line, jadi print dalam satu baris. Jadi kalau saya bilang yang println, si hello world ini akan dicetak dalam satu baris. Nanti kalau saya bilang di bawahnya println lagi, otomatis kata-katanya itu akan dicetak di baris yang baru. Jadi dia nggak akan kegabung dengan baris-baris sebelumnya. Kalau cuma bilangnya print doang, itu dia akan nyetak di baris yang sama dengan yang print sebelumnya. Gitu. Jadi kalau bilangnya println ya, udah saya mau nyetak ini dalam baris yang baru kayak gitu. Gimana? Jelas? Kita coba aja lah ya si hello world-nya ini. Oke, nah kalau kita sekarang ke Visual Studio Code-nya, jadi di sini juga dia udah ngasih tahu nih di getting started-nya. Kalau kalian udah install yang tadi saya bilang tadi, ini akan muncul Java getting started-nya. Ini udah jelasin nih, dia bakalan minta file namanya quickstart.java. Jadi selalu ekstensinya .java ya kalau mau bikin pemrograman Java. Ini nama filenya sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kita mau bikin codingan, bikin coba dulu. Hanya kita samain aja ya. Kickstart di Java. Nah ini kita udah bikin file Java-nya, terus tinggal kita copy aja deh nih, biar cepat. Ini tadi yang udah saya bilang, kelas ini harus wajib ada. Quick start ini namanya sebenarnya bebas, nggak harus quick start, tapi kita ngikutin aja tadi. Ini harus sama dengan nama filenya tadi. Terus public void main string area sebelah ini adalah fungsinya yang harus kamu kali jalanin. Terus sistem data ini akan nyetak sih hello world. Jadi di sini kalau kita jalanin dan kita terima akhirnya ini. Oh, sorry. Public static void-nya belum ke insert tuh, Pak. Kalau kata saya. Belum ke apa? Belum ke insert, belum ke ini fungsinya. Nah, ini saya salah buang. Pas itu C-nya gede, kecil. Oke, error. Apa nih? Suka gini emang nih Java. Jadi saya coba bisa aja nih. Enggak. Stop. Iya bener. Aneh sekali. Nggak kita bikin di luar. Pasti udah empat ya.
Ini kayak seperti ngaco gimana nih. Oke. Nah, ini bisa nih. Oke, jadi nggak tahu nih kenapa nih aneh-aneh. Jadi ini kayak tergantung dari struktur foldernya juga. Jadi biasanya kalau kita bikin Java itu kita harus istilahnya apa ya, di dalam sebuah project folder sih. Jadi kan ini tadi mungkin ya karena saya bikinnya ada folder dan folder, dan dia nggak ngebaca pathnya, jadinya agak ketik ngaco. Ini bisa semua dan jadi kurang lebih kayak ini. Jadi kalau kita bikinnya misalnya 2 ya, ini dia bikinnya barisnya 2 nih gitu. Ini biarkan dulu bisa ya, kita kan banyak ya. Oke, jadi print itu maksudnya adalah dia bikin 2 baris kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin satu baris yang sama, ini kayak gini. Kalau kita nggak pakai print hello world dia bilang satu baris kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya nggak di sini? Belum ada. Oke, cukup jelas atau masih Ya, gimana? cukup udah. Mau nanya Pak? Ya, gimana? Duluan nak. Duluan enak. Enggak, gue udah jelas kok. Itu berarti kalau misalnya setiap kita ngeprint suatu line di akhirnya sama titik koma ya atau enggak? Titik koma. Titik koma ya. Berarti kalau Oh, misalnya iya. mau nulis perintah nggak usah, kalau misalnya kita nulis perintah nggak usah pakai titik koma kali ya atau gimana? Oke, jadi gini. Yang namanya bahasa programan kayak Java, kayak PHP, kayak apa lagi ya. Pokoknya semua bahasa programan yang turunannya dari C itu rata-rata semua sintaksnya itu diakhirin dengan tanda titik koma. Gitu. Jadi ini kan satu perintah nih, itu diakhirin tanda titik koma. Kecuali yang kayak yang modelnya kayak gini, ini kan kelas ya. Kelas itu kan dia udah punya kurung perawal. Nah, kalau kurung perawal gini dia nggak perlu titik koma. Kayak misalnya nanti kita ketemu kayak if pakai kurung perawal, atau pakai perulangan for pakai kurung perawal, itu nggak perlu titik koma lagi. Tapi yang satu statement kayak gini, satu perintah kayak gini, itu wajib pakai titik koma. Karena kalau kita nggak pakai titik koma kayak gini, dia pasti ada error. Kalau ini ada garis merah nih, error gitu. Itu wajib. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Belum ada. Ini cukup jelas ya. Masih agak sedikit gampang walaupun mungkin agak sedikit ribet ini masalah si kelas dan si fungsi ini. Oke, kalau ada kita lanjut. Oke, nah terus yang harus diperhatikan adalah kalau kita bikin bahasa pemrograman pakai Java, yang pertama adalah tadi udah dibahas kalau si nama kelas itu harus sama dengan nama filenya. Jadi nama kelasnya apa, nama filenya juga harus sama. Terus yang kedua adalah fungsi main, tadi yang saya bilang public static void main itu harus ada di dalam si kelasnya, dan itu sifatnya wajib. Jadi itu yang pertama kali dijalani, jadi dia sifatnya wajib dan dia harus di dalam si kelasnya. Nah, terus si compiler itu dia akan menjalankan codingan kalian diawali atau di startnya itu dimulai dari si fungsi main. Jadi kalau kita bikin kayak gini di public static void main, nah, ini codingan di dalamnya inilah yang pertama kali akan dijalani. Jadi nanti kalau kita bisa bikin beberapa fungsi gitu yang banyak, tetap aja yang dijalani adalah si mainnya yang pertama kali.
Oke, nah terus sekarang kita masuk ke variabel sama literal di Java. Mungkin kalian pernah dengar soal variabel. Kalau variabel itu jelas ya, dia adalah sebuah wadah jadi untuk menyimpan sebuah nilai. Dan ini biasanya kalau kita ngomong secara secara physically, si variabel ini tuh ditaruhnya di memori atau di storage area buat menyimpan data tersebut. Jadi kalau kalian pernah belajar physical memory address gitu ya, itu nanti dibagi jadi kotak-kotak gitu. Nah, satu kotak itu adalah satu tempat buat menyimpan nilai bagi si variabel tersebut. Jadi variabel ini memang tugasnya adalah menyimpan nilai aja. Nah, terus kalau di Java, cara buat variabel di Java itu lumayan simple sebenarnya. Mungkin kalau kalian pernah belajar kayak C atau yang lainnya, itu modelnya cuma kayak gini aja, int split limit sama dengan misalnya 80 di sini. Nah, di sini maksudnya apa? Int di sini adalah tipe datanya. Terus split limit di sini adalah si nama variabelnya. Lalu 80 ini adalah nilainya atau value-nya. Nah, buat Java dia bisa dibilang bahasa pemrograman yang statik dari sisi variabelnya. Jadi dia wajib dideklarasikan tipe datanya. Mungkin kalau kalian pernah lihat gitu ya, atau belajar bahasa pemrograman lain misalnya kayak PHP gitu, itu nggak wajib tuh ngasih tipe data dalam variabelnya. Jadi misalnya kalau kayak di PHP saya mau bikin variabel split limit, awalnya saya kasihnya 80, terus tiba-tiba si split limit ini saya isi nilainya dengan sebuah string misalnya. Itu tuh nggak masalah kalau di PHP, tapi kalau di Java nggak bisa. Sekali dia udah dikasih tipe datanya integer, ya udah si variabel namanya split limit ini dia selamanya akan jadi integer gitu, nggak bisa diisi dengan nilai yang lain juga kayak gitu. Nah terus untuk pendeklarasiannya ini nggak harus dalam satu baris kayak gini nih, nggak harus int split limit sama 80, karena bisa aja kan dari awal saya nggak tahu nih si split limit ini nilainya bakalan berapa nanti di dalam programnya, saya cuma mau deklarasiin doang, itu bisa aja. Kayak di contoh yang di bawahnya ini, itu ya int split limit, terus di bawahnya baru dibilang split limit sama dengan 80. Jadi ini bisa dua cara nih, bisa dalam satu baris kayak gini, atau bisa dibikin deklarasi dulu baru dikasih nilainya belakangan, itu nggak masalah. Nah terus yang namanya variabel itu nilainya pasti bisa berubah-ubah. Jadi kayak di sini contohnya integer split limit sama 80, terus tiba-tiba di baris keberapa gitu di programnya split limitnya diganti menjadi 90, maka sekarang nilainya akan berubah menjadi 90. Jadi yang namanya variabel itu nilainya pasti dinamis, dia bisa berubah-ubah. Yang nggak bisa berubah adalah dari sisi scope-nya, variabel scope. Variabel scope itu apa nanti saya jelasin juga di belakangan, tapi kurang lebih kayak modelnya tuh kayak gini. Jadi si split limit itu adalah tipe data yang integer, nilainya 80. Tiba-tiba kita mau ganti jadi 80,5 gitu, yang tipe datanya adalah desimal. Otomatis harus kita rubah tipe datanya jadi float. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau dia udah integer, ya udah integer aja. Nggak bisa tiba-tiba si split limitnya ini kita rubah menjadi float. Kayak gitu. Oke, ini buat bikin variabel. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Mau nanya Pak, Ya, boleh. ini implementasinya buat apa ya Pak? Implementasinya buat apa? Oke, jadi implementasi buat apa? Jadi gini, hampir semua program atau semua aplikasi yang ada itu membutuhkan sebuah variabel untuk menyimpan data. Jadi misalnya apa aja gini, kamu mau bikin sebuah program buat menghitung kalkulator deh gampang. Kalian mau bikin sebuah program untuk menghitung kalkulator, misalnya kayak program kalkulator lah gampangnya. Itu program komputer simple, cuma masukin nilai pertama sama nilai kedua, nanti dihitung hasilnya, gitu ya misalnya ya. Nah, otomatis ketika si user itu masukin nilai pertama, itu nilai pertamanya harus disimpan dulu kan, ya enggak? Terus masukin nilai kedua juga harus disimpan. Baru nilai pertama sama nilai keduanya tadi itu akan dikalkulasikan, entah operatornya apa, bisa tambah, kali, bagi, lalu dimasukkan ke dalam variabel baru lagi atau disimpan lagi dengan menggunakan variabel baru untuk mendapatkan hasil
operasinya tadi. Nanti baru hasilnya itu akan dicetak. Nah, jadi di sini si variable di sini adalah tugasnya yang menyimpan nilai tadi. Karena yang namanya program atau aplikasi itu pasti butuh sebuah wadah atau penyimpanan bagi nilai-nilai tersebut. Jadi nggak bisa misalnya gampang ini deh. Saya contohin deh. Ya, memang ya kita misalnya ini masih berandainya dulu ya, kita mau bikin sebuah kalkulator ada nilai kita punya ini ada nilai yang pertama ini dimasukin user hanya 10, terus nilai yang kedua dimasukin user ada misalnya 11 kayak gini. Terus kita harus ngitung nih, jadi misalnya nilai 1 ditambah nilai 2 hasilnya sama dengan nilai 3 misalnya kayak gini. Nah ini kalau ini sebenarnya matematika simpel ya, jadi kalau di matematika juga kalau kita mau melakukan perhitungan ini kan ada yang namanya variabel. Misalnya kalau kalian belajar itu kayak variabel x tambah y segala macam. Nah, sama di sini variabel di bahasa pemrograman juga fungsinya sama, dia simpan nilai. Jadi si nilai yang pertama ini adalah 10 yang udah dimasukin user, disimpan di dalam variabel yang pertama. Terus 11 ini dimasukin ke variabel kedua, baru nanti dia dioperasikan nilai 1 tambah nilai 2 menghasilkan nilainya berapa. Lalu ini nilai ketiga ini akan dicetak oleh si pemrograman. Jadi saya bilang variabel ini adalah sesuatu yang pasti ada dalam sebuah program lah atau sebuah aplikasi. Begitu. Gimana? Lagi mau tanyain? Nggak ada? Cukup jelas ya? Oke, kita balik lagi kalau gitu. Nah sekarang kalau kita udah tahu cara ngedeklarasiin variabel, sekarang ada beberapa aturan dalam penamaan variabel di Java. Jadi yang pertama adalah Java itu sifatnya case sensitif. Nah maksudnya case sensitif itu apa sih? Case sensitif itu adalah ya sama lah ya, kayak bahasa Indonesia ya, dia sensitif terhadap penulisan hurufnya. Jadi di sini contohnya kayak misalnya int h kecil semua sama 24 dengan int h yang kapital semua sama 25. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Gitu. Jadi si h yang hurufnya kecil sama si h yang hurufnya besar ini adalah dua variabel yang berbeda. Kalau tadi saya ibaratin dia si variabel itu nempatin satu blok di dalam physical memory, nah si h ini dia punya satu blok sendiri, terus si h yang kapital itu juga punya satu blok sendiri. Jadi mereka memang secara memorinya memang mereka makan dua tempat gitu, punya dua variabel yang berbeda kayak gitu. Terus selain case sensitif, penamaan variabel juga harus diawali dengan huruf. Jadi harus diawali dengan huruf atau underscore atau juga pakai $. Gitu. Jadi boleh huruf semua boleh, diawali dengan underscore boleh, lalu diawali dengan $, boleh. Tapi jarang sih biasanya kayak yang pakai underscore atau pakai $, ini itu boleh sebenarnya, tapi kalau dari sisi kalau yang para masternya Java bilang itu sebenarnya bad practice karena nggak mudah dibaca lah istilahnya, nggak human banget, nggak manusia banget buat dibaca. Jadi mendingan langsung aja kalau kita mau bikin nama variabel ya udah langsung namanya variabelnya apa. Oh kita mau nyimpen nilai buat umur seseorang ya udah langsung aja age. Kita mau nyimpen nama seseorang itu bikin variabel namanya name. Kita mau nyimpen alamat data alamat seseorang ya udah bikin variabelnya namanya address dan seterusnya gitu. Terus variable name itu nggak boleh diawali dengan huruf. Jadi kayak contoh di sini int 1h ini nggak boleh, dia pasti error. Jadi cuma boleh diawali huruf, underscore atau $, nggak boleh pakai huruf di depannya. Nah terus di dalam si variable ini itu juga nggak boleh pakai white space atau spasi ya. Jadi kayak di sini contohnya itu int
terus my spasi age itu nggak boleh. Yang boleh pakai underscore. Jadi misalnya kita mau kasih pemisah gitu ya, tulisnya adalah int my underscore age, nggak pakai spasi. Jadi kalau my spasi age itu nggak boleh, pasti ada error. Atau bisa juga tulisnya adalah kayak sini contohnya yang biasanya orang pakai buat di Java itu adalah my age, my-nya kecil, age-nya A-nya gede. Jadi dia buat memisahkan antar suku kata itu selalu suku kata yang pertama huruf depannya kecil, lalu suku kata berikutnya huruf depannya selalu besar. Ini saya kasih contoh. Oke, tadi misalkan kita mau bikin variabel namanya my age. Dengan 20, misal kayak gini ya. Nah, ini nggak boleh, dia pasti error. Kita nggak boleh ngasih spasi di dalam si variabel. Kita bolehnya adalah ngasih underscore kayak gini, ini boleh. Tapi ini bisa dibilang nggak Java banget lah, nggak sesuai best practice-nya si Java. Makanya di sini ada tanda mau ngasih tanda kayak gini karena dia nggak dipakai sebenarnya. Ini sebenarnya nggak terlalu apa ya, jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah penulisannya. Cara penulisannya adalah menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau saya menulisnya my age, tulisnya adalah my-nya kecil, n-nya kecil, lalu h-nya gede. Ini gede kayak gini. Nah, ini yang paling sering dipakai. Jadi ini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama hurufnya kecil, suku kata yang kedua hurufnya besar. Ini yang paling sering dipakai dan rata-rata orang itu. Jadi kalau misalnya kita mau nulis variabelnya agak panjang, misalnya my full name, misalnya jangan nulisnya kayak gini, my full name, yang ini pasti error. Jadi kalau kita mau nulis cara aturan best practice yang benar, itu berarti my full name kayak gini. Jadi ada 3 suku kata. Suku kata yang pertama kecil, suku kata yang kedua huruf pertamanya gede, suku kata yang ketiga huruf pertamanya gede. Jadi ngebacanya itu lebih gampang kayak gini. Ya, ini jelas ya nih soal penamaan si variabel. Ada yang tanyain? Itu kenapa yang M-nya itu kecil, Pak? Yang main. Yang ini kenapa M-nya kecil? Jadi, Iya. jadi kayak saya bilang tadi, kalau di Java ini memang ini aturan apa ya namanya? Camel case. Jadi ada, kalau kalian mau cari ya, namanya camel case itu standar baku penulisan variabel di nggak cuma di Java tapi di beberapa bahasa programan lain. Modelnya kayak gini. Jadi setiap suku kata itu huruf pertamanya gede kecuali suku kata yang pertama. Oh, begitu ya, Pak. Oke. Sebenarnya ini nggak berpengaruh sama program kalian sih. Kalian mau nulisnya my full name gini juga bisa. Atau misalnya kalian nulisnya apa my, terus tiba-tiba di sini u-nya gede, terus di sini tiba-tiba e-nya gede, di sini juga boleh, nggak masalah sebenarnya. Cuma kan jadinya apa ya? Variabel baru gitu ya, Pak? Bukan variabel baru sih. Cuma ya apa ya, kalau orang lihat enak nggak sih maksudnya ada variabel kayak gini nih, my full tiba-tiba u-nya gede, terus tiba-tiba belakangnya e-nya gede, atau bahkan lebih parah lagi misalnya my full terus kayak gini nih. Ini sebenarnya bisa, cuma jadinya apa kayak gini, alay kayak gini kan ya. Jadi alay, Pak. Iya. Itu kan sebenarnya masalah apa ya istilahnya ini ya, cara enak ngebaca orang lihatnya aja. Nanti ketika tiba-tiba ada kalian bekerja gitu ya, terus ada senior kalian ngeliat codingan kalian bikin variabel nama tulisannya kayak gini, bikin variabelnya alay, waduh bisa jadi bahan ceng-cengan kalian. Jadi jangan ikutin aja aturannya standar yang ada kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak berpengaruh ya pada programnya, tapi ya biar enak aja dilihat sebenarnya orang-orang yang, karena banyak kalau kalian nanti udah kerja kalian akan ketemu banyak programmer yang sifatnya itu apa ya, ideologisnya itu tinggi. Jadi kalau misalkan oh nih nggak mau ngasih nama variable apa nih kayak gini nih, oh nih kok nggak ngasih nama variable kayak gitu, itu banyak yang kayak gitu modelnya. Jadi ya daripada kita kena semprot kan ya nantinya, mendingan ikutin aja lah kayak gitu. Ini buat variabelnya. Terus satu lagi, jangan juga kita ngasih variabel misalnya ngasihnya namanya cuma ini doang, yang A sama yang 20 gitu. Padahal kita
maksudnya 20 ini adalah buat umur. Gitu. Tapi nggak tahu nih A-nya maksudnya apa. Ini juga sebenarnya agak sedikit kurang bagus sih. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja, tapi sebenarnya nggak kurang bagus. Kalau kita mau ngasih age ya udah bilang aja age. Kalau misalkan ini adalah sebuah apa ya, sebuah number, ya bilang aja number kayak gini. Nah, penting maksudnya variable harus jelas. Terus kalau misalkan ada 20 kata, ya udah kayak tadi bikinnya camel case first. Kayak gitu, ini lebih enak dilihat. Ini masalah preferensi aja sebenarnya. Kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang tanyain nggak? Di sini ada yang tanyain? Nggak ada? Jelas ya? Masih gampang? Oke, lanjut. Oke, terus di sini Ani tadi sudah bilang juga ketika bikin variabel pilih nama yang make sense lah ya. Misalnya kayak score, number, terus level. Jangan pakai nama variabel kayak SNL itu ABC itu nggak make sense lah. Harus bikin variabel yang sesuai sama kebutuhannya lah biar enak dibaca. Gitu. Terus kalau misalkan kita cuma pakai variabelnya cuma satu kata, jangan biasain pakai huruf besar. Jadi pakai huruf kecil aja. Jadi contohnya kayak di sini itu kalau kita mau bikin variabel speed ya udah speednya tulisannya kecil semua aja. Jangan tiba-tiba speed kapital semua atau speed S-nya kecil, speednya gede, jangan. Jadi mendingan kalau cuma satu kata ya udah huruf kecil semua aja. Kayak gitu. Ini soal variabel. Oke, ada yang mau tanyain soal variabelnya? Sudah jelas, Pak. Oke, jelas ya. Lanjut, yang terakhir deh nih buat sore ini deh nih, biar nggak terlalu pusing. Ini soal namanya adalah literal. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin soal variabel, sekarang kita ngomongin namanya Java literals. Jadi contohnya kayak gini. Kita lihat contohnya biar gampang ngejelasin deh. Kayak misalnya int a sama dengan 1, terus float b sama dengan 25, char c sama dengan f. Nah di sini si 1, di 2.5, dan si f itu adalah yang disebut dengan yang namanya literal atau fixed value. Dia nggak bisa dirubah. Kayak gitu. Paham nggak di sini maksudnya gimana? Bingung nggak? Pak. Oke, jadi mungkin saya jabarin ya. Di sini kayak int a sama dengan 1. Di sini si int a-nya, si a-nya itu adalah yang tadi kita sebut namanya variabel, gitu ya. Nah, sementara si satunya ini, nilai satunya itu yang disebut dengan namanya literal atau nilai yang nggak bisa dirubah. Bukan berarti variabel itu nggak bisa dirubah loh ya nilainya. Ini dua hal yang berbeda nih. Satu ini adalah sebuah nilai yang nggak bisa dirubah. Tapi nilai variabel A itu bisa dirubah. Gitu. Makanya saya bilang di sini si int a ini adalah variabel, sementara si satunya ini adalah literal. Jadi kalau di sini kita punya 3 contoh kayak gini adalah int a ini variabel, float b ini variabel, char c ini variabel. Tapi kayak 1, terus 2.5, terus si f itu yang disebut dengan yang namanya literal. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau asumsiin, gampangnya sih kayak gini. Kayak misalnya siapa ya? Siapa nih? Si Muhammad Ridho misalnya. Muhammad Ridho pengen minum kopi gitu misalnya. Jadi cangkir kopinya itu adalah variabel. Tapi isinya kan kopi kan ya. Tiba-tiba si Ridho pengen ngerubah kopi jadi es jeruk. Itu kan nggak mungkin ya. Nah, si cangkirnya itu adalah variabel, si kopinya itu adalah literal. Jadi si cangkirnya mungkin bisa berubah, bisa diisi dengan berbagai macam hal yang berbeda. Tapi yang namanya kopi ya kopi. Nggak bisa tiba-tiba kopi berubah jadi es jeruk gitu. Itu yang disebut namanya literal. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin sih, emang Java suka ngasih nama sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah ini contohnya ada beberapa contoh literal. Kayak misalnya di sini ada boolean literal, di sini kayak boolean flag 1 dengan false, boolean flag 2 dengan true. Berarti di sini yang literal adalah si false sama si true-nya. Gitu. Kalau flag 1 sama flag 2-nya ya dia adalah variabel. Gitu. Terus ada juga integer literal. Integer literal ini modelnya ada macam-macam.
dia bisa berisikan binary, dia bisa berisikan desimal, dia bisa berisikan oktal, bisa juga berisikan heksadesimal. Jadi integer ini macam-macam isinya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini kayak binary number itu, binary itu yang 1010 doang ya, 1 sama 0 doang. Kalau kita menulisnya binary number pakai integer itu semuanya diawali dengan 0B. Itu kalau di Java. Jadi 0B terus baru binarinya berapa di belakangnya. Harus diawali gitu. Kalau misalnya oktal ya biasa lah, oktal ngitung oktal biasa, desimal juga desimal biasa. Kalau heksa itu heksanya diawali dengan 0x. 0x baru heksanya berapa. Kayak gitu. Itu yang bisa dibaca oleh si integer. Kayak gitu. Terus ada juga floating point atau misalnya desimal lah ya, kita nyebutnya lah ya. Jadi di sini ada kayak double, my double gini 3,4 sama 3,4F. Itu maksudnya adalah kayak bilangan desimal dari literalnya. Terus bisa juga di sini kayak pakai, kalau kalian pernah ngitung di kalkulator gitu ya, terus angkanya kepanjangan munculnya kayak ada EE-nya gitu, ini juga sama nih. Itu juga bisa ditulis di dalam double kayak gini, dia masuk dalam literalnya si double. Terus yang keempat ada juga karakter literal. Jadi kalau char di sini biasanya cuma nyimpen satu karakter doang, nggak bisa lebih. Jadi kalau misalnya di sini letter, ya itu cuma satu karakter doang, bisa A, bisa B, bisa C dan segala macamnya. Tapi cuma bisa satu karakter, nggak bisa lebih. Tapi si char ini juga bisa nyimpen kayak tanda backslash B atau backspace, terus backslash T atau tab, terus backslash N atau newline, gitu. Itu fungsinya si char. Terus kalau string literal yang terakhir itu ya biasalah nyimpen teks atau string biasa. Berarti di sini kalau kita lihat si Java programnya adalah si string literalnya. Jadi bisa dibilang literal itu adalah kayak value-nya lah dari si variabel. Dia nilainya adalah fix, nggak bisa dirubah, tapi variabelnya itu sendiri dia bisa berubah. Seperti itu. Ini soal Java variabel dan literal. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, soal string literal. Sebenarnya sama aja sih nih kayak yang lainnya. Jadi mungkin bingungnya di mana nih? String sama char atau gimana? Oke, kalau string, jadi di Java itu ada tipe data namanya string. Nanti mungkin kita bahas tipe data lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya ya. String ini dia bisa menyimpan sebuah kalimat atau teks gitu. Jadi kalau tadi char, yang tipe data char ini dia cuma bisa nyimpen satu karakter doang, si string itu bisa nyimpen beberapa karakter, jadi satu kalimat. Oke, di sini misalnya di string str1 di sini dia isinya adalah Java programming, berarti ya dia bisa nyimpen satu teks, berarti si Java programmingnya adalah si nilai string literalnya. Kayak gitu. Tapi bedanya adalah kalau char itu dia pakainya kutip 1 biasanya, tapi kalau si string ini biasanya pakai kutip 2. Gitu. Jadi pokoknya kalau string ini dia bisa nyimpen lebih dari satu karakter lah, bisa jadi satu kalimat, satu paragraf, tapi tetap ada batasannya sih tetap. Oke, gimana? Masih bingung, ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya Ya. Pak. Berarti Java ini cuma pakai 5 string atau ada lagi nantinya? Datanya ya? Ya, cuma ada Oke, nah tiba-tiba sebenarnya basically sih 5 ini. Tapi nanti mungkin minggu depan saya jelasin lagi soal tipe data apa aja sih yang ada di dalam Java. Kalau ngomongin jumlah tipe datanya dalam Java itu banyak. Jadi tapi yang paling sering dipakai kalau ngomongin literalnya cuma ada 5 ini doang. Tapi kalau kita ngomongin tipe data yang lain itu ada banyak kayak gitu. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lagi mungkin soal tipe data, beberapa contohnya juga sambil kita coba bareng-bareng lah kayak gitu. Baik Pak. Oke, Terima kasih. ada lagi yang lain? Nggak ada, cukup. Oke, buat hari ini sebenarnya itu aja. Untuk materinya cuma sampai situ aja.
Bentar, aduh saya lupa nge-record lagi. Setting screen aja lah. Dah. Jadi nanti buat materi yang PPT-nya tadi, karena untungnya masih awal ya, masih awal, nanti saya taruh di Classroom. Nanti buat materi berikutnya, ingetin saya buat record ya, biar saya nggak lupa lagi. Gitu. Oke, udah. Ada pertanyaan nggak yang lain? Pak, bedanya JavaScript sama Java doang apa ya? Nah, itu beda banget. Itu beda bahasa, udah beda jenis bahasa pemrograman. Tapi basically mereka punya struktur yang sama. Jadi kalau kita ngomongin Java yang tadi barusan kita bahas, itu bisa dibilang apa ya? Java buat desktop. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi desktop, bikin web juga bisa pakai Java itu, atau mau bikin aplikasi yang lain itu bisa. Tapi kalau kayak JavaScript itu dia adalah extension dari bahasa pemrograman yang ada di dalam browser. Jadi kalian cuma bisa pakai JavaScript ya di dalam browser aja gitu loh. Tapi dari browser tadi, kalau ketika si JavaScript tadi mau diekspor ke dalam bentuk yang lain, itu juga bisa. Karena sekarang orang-orang ternyata udah mulai pakai nih banyak yang JavaScript. Jadi dari JavaScript tadi ternyata bisa di-convert ke dalam sebuah aplikasi Android itu juga bisa. Tapi itu udah dua bahasa pemrograman beda. Tapi kalau lihat dari sisi apa ya, awal mulanya munculnya si JavaScript ini tadinya dibikin untuk di browser lah, untuk aplikasi-aplikasi web yang ada di browser. Biasanya kalau kita ngomongin JavaScript, nanti kita ngomongin juga ketemu sama temennya si HTML, ketemu juga temennya si CSS, atau mungkin JavaScript nanti ada bawahannya lagi, ada yang namanya jQuery, ada yang namanya Ajax, sekarang juga ada yang namanya TypeScript, ada yang namanya CoffeeScript, itu banyak lah pokoknya lah. Sekarang udah banyak banget cabangnya. Jadi pusing lah kalau kita ngikutin perkembangan bahasa pemrograman sekarang. Tinggal kalian aja pintar-pintar milih kira-kira nanti dari semua bahasa pemrograman tadi, kira-kira mana sih yang serap di hatinya kalian gitu loh. Jadi sama kayak milih pacar, bahasa pemrograman juga biasanya kayak gitu. Jadi jarang sih ada orang yang nanti udah kerja tuh tiba-tiba dia spesialis di semua bahasa pemrograman, tuh jarang banget. Jadi sekalipun misalnya kayak saya nih, saya seorang backend programmer, spesialisnya saya di PHP dan Golang gitu. Jadi saya jarang banget nih ngurusin yang pakai yang namanya Java, pakai yang namanya C++, itu sebenarnya jarang. Tapi paling saya pakainya cuma buat ngajar doang. Tapi kalau buat di project realnya, spesialisnya di PHP sama si Golang kalau saya. Gitu. Tapi nanti kalau kalian mau kerja, ya udah kalian ntar tinggal selama 4 tahun ini kan kalian punya 4 tahun nih buat belajar bahasa pemrograman nih. Tinggal kalian coba-coba aja. Oh ternyata saya sukanya di Java, saya sukanya mungkin di PHP. Oh saya nggak suka bahasa pemrograman Pak, ternyata Pak salah jurusan. Nah itu bahaya loh itu. Jadi 4 tahun ini kalian coba. Tapi ada juga sih yang 4 tahun ini ternyata kayak teman saya juga ada kayak gitu, nggak terlalu suka ngoding tapi sukanya desain. Nah sekarang beruntungnya yang namanya programmer itu nggak cuma satu jenis programmer doang, tapi ada beberapa jenis. Ada yang namanya backend programmer kayak saya contohnya tuh kayak backend programmer tuh yang ngurusin prosesnya lah, semua proses di belakang layar tuh urusannya si backend programmer. Ada juga yang namanya front end developer atau front end programmer lah ya, itu yang ngurusin tampilan. Jadi kalau kalian suka ngoding terus wah ada hasilnya, kalian bisa lihat tampilannya bagus atau enggak, cocoknya berarti ke front end programmer. Tapi kalau misalkan kalian satu lagi sukanya sebagai saya nggak mau ngoding, mau di front end mau di back end saya nggak mau ngoding, tapi saya sukanya adalah nyiapin tempat buat para si aplikasi ini supaya bisa jalan, atau istilahnya saya suka ngedeploy nih aplikasinya, atau mungkin saya suka di bagian jaringan. Nah itu juga biasanya masuk ke DevOps atau development operasional kayak gitu. Itu macam-macam lah sekarang lah. Jadi nggak usah, selama 4 tahun ini kalian punya banyak waktu yang cukup lah biasanya buat kalian nentuin kalian misalnya penjurusannya kemana. Sayangnya sih sebenarnya di Gunadarma itu nggak ada penjurusan sih buat TI-nya ini mau ke bagian mana. Kalau kayak di saya punya teman sih di mana ya, di BINUS gitu ya, itu dia enaknya di tingkat 2 tuh dia ada penjurusan. Ada yang mau ke UI UX, ada yang mau ke front end, ada yang mau ke back end, itu ada penjurusannya. Tapi kalau di Gunadarma kalian dipukul rata lah. Cobain aja sendiri 4 tahun ini mana yang kalian suka, nanti ya udah munculnya apa ya terserah kalian gitu. Tapi biasanya ya nanti kalian biasanya ke 4 tahun ini kebentuknya itu bukan selama 3 tahun di awal nih, kebentuknya itu setelah kalian skripsi. Biasanya kalian baru tahu nih, aduh sukanya di mana ya, itu pas di skripsi biasanya nanti ketahuan. Tapi daripada kalian nunggu sampai skripsi kan ya,
Mendingan dari sekarang lah kalian coba-coba ngoding sendiri lah. Kira-kira yang dari materi yang dikasih sama dosennya yang kira-kira paling struck tuh yang mana sih? Nanti kan kalian dapat beberapa jenis bahasa pemrogramannya. Ada Java, ada C++, ada C, ada Python, ada apa lagi ya kalian dapat nanti ya? Kayak sih kurang. Oh, ada PHP juga, harusnya ada PHP. Soalnya ada web pengembangan web kalau nggak salah di mata kuliahnya. Itu bisa kalian pelajarin lah. Kira-kira yang cocok buat kalian tuh yang mana? Kayak gitu. Oke. Lagi yang lain yang mau tanyain? Nggak ada, cukup. Nggak tahu mau nanya apa. Nggak apa-apa, emang ini masih awal sih. Kita masih baru belajar soal variabel sama literal doang. Ini literally memang ini belum kelihatan nanti dipakainya kayak gimana. Tapi nanti ketika kita udah masuk ke bagian bikin sebuah program atau bikin sebuah aplikasi, ini baru kelihatan nanti fungsinya tuh di mana sih kayak gitu. Tapi di sini paling nggak kalian kenal dulu lah, ada yang namanya variabel loh, ada yang namanya tipe data loh, ada yang namanya literal loh, kenal dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk ke bikin programnya kayak gimana. Oh iya Pak, Ya. ada nih Pak. Kalau misalnya di Java itu ada yang harus ngafalin gitu nggak Pak? Program-programnya apa? Oke. Gimana gitu? Nah, ini banyak sebenarnya yang nanya kayak gini. Jadi kalau sebenarnya nggak cuma di Java aja, tapi ada yang nanya, suka ada yang nanya kayak gini ke saya, Pak, kalau misalnya di bahasa pemrograman itu harus ngafalin sintaks nggak sih Pak? Kayak gitu kan. Jadi kayak tadi, caranya bikin kelas itu ternyata harus public class, nama kelasnya apa, terus bikin public static void main-nya terus diapalin nggak sih? Dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Tapi Iya. kalau menurut saya, ya ini menurut saya aja, pengalaman saya selama bertahun-tahun jadi programmer, selama kita punya internet, selama internet itu aktif, kita nggak perlu ngapalin sintaks. Gitu. Jadi yang perlu kita latih adalah nalar dan logikanya kita. Gitu. Jadi ketika kita dapetin suatu masalah, kira-kira logikanya buat menyelesaikan masalah itu gimana sih? Masalah nanti sintaksnya kayak gimana itu kita bisa cari di Google lah. Pokoknya selama internet masih ada, aman lah gitu. Makanya kalau kalian nanti udah kerja gitu ya, mungkin kalau kalian punya teman juga yang udah kerja sekarang terus tiba-tiba internetnya mati terus dia nggak kerja, itu wajar gitu loh. Karena emang yang namanya programmer kalau internetnya mati mau kerja gimana? Saya nggak bisa nge-searching apa yang mau saya searching gitu kan, bingung kan jadinya gitu. Akhirnya nggak kerja atau nggak apa. Saya juga kalau internetnya mati ya udah saya mendingan main game aja kan kayak gitu. Jadi jangan dihafalin sintaksnya, tapi lebih baik dilatih nalar dan logikanya. Karena kalau kalian ngafalin sintaks sebenarnya nggak masalah sih. Semakin sering kalian ngoding itu secara nggak sadar tuh kalian akan hafal sama sintaksnya. Biasa sih kayak gitu. Kayak saya misalnya nih ya, ngoding Python atau ngoding PHP itu secara nggak sadar ya udah mau ngapain saya udah tahu gitu loh apa yang harus saya tulis. Tapi kayak Java ini karena emang saya jarang jadi ya kadang saya masih harus searching lagi, saya harus googling lagi. Jadi nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar aja. Tapi secara nalar dan logika itu sama, cara penyelesaiannya itu biasanya sama, yang beda cuma di nulis sintaks codingannya aja kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian udah kerja, kalian misalnya ahli di Python, tiba-tiba sama kantor kalian coba dong ini diganti jangan pakai Python, lemot soalnya, digantilah pakai Golang. Itu kalian udah nggak bingung lagi soal logikanya, tinggal mindahin ke sintaksnya doang gitu. Oke. Gitu ya. Oke Oke. Pak, udah Pak. Ada lagi yang lain yang mau tanyain? Tanya Pak. Ya. Bisa nggak sih Pak bikin web itu full Java? Full Java bisa banget. Bisa. Banget. Jadi nanti tapi nggak bisa pakai Java doang ya. Nanti ada tambahnya lagi, ada namanya Java Spring, ada namanya Hibernate. Itu kalian harus belajar lebih dalam lagi soal Javanya. Jadi nggak bisa istilahnya cuma model Java yang biasa kayak gini. Kalau model Java kayak gini biasanya cuma aplikasi yang nanti hasilnya itu cuma .exe. Gitu. Tapi kalau kalian tambahin Spring, kalian tambahin Hibernate, itu bisa kalian buka dalam browser segala macam, itu bisa. Oke, jadi kalau ditanya bisa nggak Java buat bikin web, bisa aja kayak gitu. Nggak perlu pakai HTML tuh Pak? Tetap pakai HTML, makanya tadi saya bilang pakai Java Spring itu buat ngehubungin si bahasa pemrograman Java nanti ke HTML-nya. Iya. Gitu.
Nanti Soalnya hire. teman saya ada Pak, dia ngomong kan dia anak teknik teknik apa namanya teknik komputer ya, Heeh. seangkatan sama saya. Saya bilang saya pengen belajar pemrograman web gitu, saya pengen belajar HTML. Kata dia nggak berguna HTML. Saya kesel gitu. Eh, bukannya nggak berguna sih, HTML tuh tetap berguna lah. Kalau nggak ada HTML mau bikin web gimana cara itu? Semua aplikasi web itu pasti ada HTML, yang nggak mungkin nggak ada, ya nggak bohong. Tapi kadang orang emang suka ngeremehin HTML sih, karena HTML cuma tek gitu doang kan ya. Mau bikin teks kayak gini ya pakai H1. Itu sebenarnya bisa dibilang hampir nggak ada logikanya, memang benar. Bahkan kadang ada orang yang bilang HTML itu bukan bahasa pemrograman, itu juga ada yang bilang kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak penting juga, karena kalau mau bikin web ya harus ada HTML-nya. Kalau mau bagus ya harus ada CSS-nya, itu udah wajib banget lah istilahnya. Jadi bukan berarti harus diremehin kayak gitu sih. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Kalau kelas di Java sama di HTML tuh bedanya apa ya Pak? Kan kalau di HTML tuh ada kelas. Oh, kelas. Iya, Saya kelas. kira. Oke. Jadi gini, itu dua hal yang berbeda. Jadi emang kalau kelas di Java itu satu kelas itu dia menandakan adalah istilahnya apa ya? Satu kotak yang isinya nanti bisa ada keluarganya, bisa ada yang namanya parent-nya, bisa ada anaknya, itu macam-macam. Nanti kita belajar soal itu lebih kehubung sama yang namanya OOP-nya, Object Oriented Programming-nya. Kalau kelasnya di Java ya, nanti kita akan belajar itu. Tapi kalau kayak si HTML itu kelasnya itu dia bukan menentukan apa ya, bukan menentukan kayak kotak keluarganya, tapi dia menentukan kayak identifier, tapi identifier yang bisa berlaku secara global. Jadi makanya kalau di HTML itu ada yang namanya class, ada yang namanya ID. ID itu sifatnya unik, satu elemen HTML itu cuma bisa punya satu ID unik. Kalau lebih biasanya suka bentrok tuh kalau nggak dipanggil sama si JavaScript. Tapi kalau kelas itu bisa dipakai berkali-kali. Jadinya sih itu doang sih. Tapi sebenarnya sih secara prinsip sebenarnya sama sih. Jadi kelas itu kayak kotak utamanya yang bisa dipanggil berkali-kali. Nanti di Java juga sebenarnya sama kayak gitu. Cuma penerapannya dan kompleksitasnya itu beda gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Oke, sip. Kalau cukup berarti kita akhirnya perkuliahannya sampai sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.